Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anak kelas 6. Selamat pagi Klasik Max 9. Semoga kabarnya hari ini anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tematik muatan IPA, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya, Nak ya, perkembangbiakan pada hewan. Semoga anak-anak bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan semangat. Oke, selanjutnya Pak Guru jelaskan dalam video ini Nak ya. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu satu generatif secara kawin, dua vegetatif secara tidak kawin. Nah, anak-anak, hari ini Senin 9 Agustus 2021 kita akan khusus belajar perkembangbiakan generatifnya saja dulu ya pada hewan. Generatifnya saja. Jadi kita fokus di perkembangbiakan generatif ini nih, yang nomor satu. Oke, anak, sekali lagi Pak Guru ingatkan, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada hewan. Jadi untuk vegetatifnya di pembelajaran selanjutnya, biar lebih fokus dulu di generatif. Baik, perkembangan biakan generatif itu secara kawin atau seksual atau perkawinan. Perkembangbiakan ini terjadi ketika sel kelamin jantan atau yang disebut spermatozoid bertemu dan membuahi sel kelamin betina atau yang disebut sel telur. Perkembangbiakan generatif pada hewan terdiri dari ada tiga nih, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa itu ya? Nah, nanti Pak Guru jelaskan ya, Nak ya. Oke, selanjutnya Pak Guru terus menjelaskan lagi untuk berikutnya. Jadi sebelum Pak Guru jelaskan yang tadi tuh, yang tiga tadi, ovipar, vivipar, dan ovovivipar, Pak Guru ingin jelaskan dulu nih, setiap hewan pasti memiliki kemampuan berkembang biak dong, Nak. Benar tidak? Ya, biar tidak punah. Jadi dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya, jadi tidak punah. Oke. Nah, tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Oke, inilah dia penjelasannya, anak-anak. Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bisa bayangin dong hewan apa aja ya? Ayam, ya bertelur. Selanjutnya hewan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Bisa bayangkan kan hewan apa aja yang melahirkan? Kucing contohnya. Dan yang ketiga, ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Jadi embrionya itu berkembang di dalam telur, dan telurnya tetap berada di dalam tubuhnya sampai telur menetas lalu keluar dari tubuh induknya. Ya, jadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar ini adalah perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Ingat ya, generatif. Baik anak-anak, selanjutnya Pak ingin jelaskan. Inilah dia contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tadi disebut apa? Iya betul, ovipar. Inilah dia nak, hewan-hewannya contohnya. Itu ada ikan, burung, ya bertelur. Oke, inilah disebut hewan ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lanjutnya, Pak Guru berikan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini dia. Nah, disebut apa tadi yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Hewan vivipar. Itu ada gajah, kucing, nah itu ya dia yang melahirkan. Dan terakhir, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Inilah contoh hewan-hewannya. Nah, coba perhatikan tuh, ada kadal. Terus, wah, buaya, serem juga ya. Nah, inilah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Tadi disebut hewan apa ya, Nah? Siapa yang tahu? Hewan ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Oke anak-anak, inilah contoh-contoh hewannya ya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa pahami. Dan selanjutnya, ciri-ciri hewan ovipar. Nih, tadi yang bertelur kan ya. Ciri-ciri hewan ovipar yang bertelur adalah tidak mempunyai daun telinga. Tuh. Bayangkan coba, ayam nggak punya daun telinga kan ya? Burung juga. Terus,
Induk tidak menyusui anaknya. Iya, betul. Burung tidak menyusui. Biasanya bukan keluarga hewan mamalia. Maksudnya mamalia itu menyusui, nak ya. Terus tidak memiliki kelenjar susu. Biasanya termasuk keluarga hewan unggas. Iya, betul juga. Induk mengerami telur hingga menetas. Telur berada di luar tubuh induknya, jadi tidak di dalam perutnya. Oke. Nah, inilah salah satu kelebihan atau manfaat hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar adalah di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan, nak ya. Kalau kayak telur itu kan biasanya masih ada cer-ceran gitu, jadi mengurangi dari benturan. Ya. Ini satu saja yang Pak Guru tampilkan, salah satu kelebihan atau manfaat hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sebenarnya lebih dari satu ada 3, ada 4. Nah, nanti anak-anak bisa cari di internet ya. Kelebihan apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Baik, selanjutnya ciri-ciri hewan vivipar. Vivipar tadi apa, nak? Iya, betul, hewan yang melahirkan. Ciri-cirinya adalah sang induk akan menyusui anaknya. Pada umumnya memiliki daun telinga. Banyak terdapat pada hewan mamalia. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu atau rambut. Induk mengandung anaknya selama beberapa waktu. Memiliki kelenjar susu. Ya, karena mamalia jadi dia menyusui anaknya. Nah, inilah salah satu kelebihan manfaat hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau vivipar adalah, nah ini dia, nak, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Jadi apa embrionya itu janinnya kan di dalam perut kan, jadi dibawa-bawa sama dia sama mamanya sama induknya. Jadi tidak bisa dimakan sama binatang lain. Kalau telur kan ditinggal tadi itu kan. Ya, kalau ini kan di dalam perutnya jadi terlindungi sama induknya sama inangnya. Seperti itu, nah. Jelas ya, nak ya? Sekarang kita lanjutkan lagi nih penjelasan berikutnya. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Nah, ini dia nih yang bertelur dan melahirkan. Memiliki embrio yang mampu berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induk. Pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif. Ciri-cirinya lagi, tidak menyusui. Terus, anak tidak diasuh oleh induknya. Tidak memiliki rahim. Pembuahan terjadi di tubuh betina. Termasuk dalam hewan berdarah dingin. Nah, inilah contoh hewan ovovivipar. Contoh hewan ini, nah. Hiu, ikan pari, buaya, ikan gapi-gapi, ular sanca, ular boa, dan banyak lagi. Anak-anak juga bisa cari di internet nanti. Ini hanya sebagian contoh hewan ovovivipar yang Pak Guru tampilkan, anak ya. Oke, anak-anak, ya. Semoga sampai saat ini, sampai sini penjelasan Pak Guru bisa jelas ya, bisa dipahami sama anak-anak. Oke, selanjutnya kita kerjakan lembar kerja siswa, nak, ya. Nah, di sini sebutkan 10 hewan ovipar untuk LKS-nya. Di sini sebelah kanannya vivipar. Tadi ovipar apa? Yang bertelur. 10 hewan bertelur, sebutkan 10 hewan yang melahirkan. Nah, manfaatnya juga, nak. Tadi kan Pak Guru bilang kan di penjelasan awal, Pak Guru cuma tampilkan satu ya nih. Pak Guru contoh nih, satu. Contoh manfaat hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air serta dapat melindungi embrio dari goncangan serta benturan. Nah, 2 lagi kalian bisa cari di internet. Begitu juga dengan hewan vivipar yang sebelah kanan. Ya, 2-nya lagi kalian cari di internet. Seperti itu. Nah, bisa, nak ya? Itulah pembelajaran kita hari ini dan tugasnya. Semoga anak-anak semangat mengikuti pelajaran hari ini dan bisa, pasti Pak Guru bisa. Yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan LKS ini. Baik anak-anak, ya, Pak Guru ucapkan terima kasih anak ya sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Ya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat.